Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani wa dawamu killah ala alihi wa sahbihi mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita hajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjut dengan baca Atif ya, itu Latif, dan insyaallah nanti sama-sama kita baca surah Al-Fat. Ya Abdul Dhakim fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah kita masih lanjut ke surah Al-Fatah. Surah Al-Fat ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salima wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi berarti jelas kita membutuhkan li syai'in, bukan in, li syai'in hamzahnya tadi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya, syai'in alima, jelas antara ain dengan hamzah. Laqad sadaqallahu rasulahu bil haqq. Laqad sadaqallahu rasulahu bil haqq. Kalau tasdid mantulnya lama. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq.
muhallimina ru'usakum wa mukassirina la yakhafu. Takhafu. Kalau ya khafu dia, kalau takhafu kamu. Hati-hati. Kita ngubah makna soalnya, berubah makna, berat urusan. Fa'ali mama lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathang. Bukan fathang, fathang qariba. Wa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi syahida. Kalau kita baca wa kafa billahi syahid, seolah-olah kita nak bertogak di syahid. Tapi jam jadi, berarti ragu. Wa kafa billahi syahida. Berarti jelas kita nak wakaf tidak. Kalau kita baca wa kafa billahi syahida, berarti kita mau wakaf di syahid, cuma jam jadi. Ragu, berarti mesti kepastian. Dona kita nak wakaf. Jadi maka sebelum kita baca, biasakan sebelum baca itu cari tempat wakafnya dulu, tentukan wakafnya. Baru kita baca. Jangan baca dulu baru mikir wakaf. Sama kita mau berangkat ke mana dia? Mau Pontianak. Jelaskan dulu mau pergi ke Pontianak. Ke tokoh mana? Ke rumah siapa? Jelaskan dulu. Baru kita berangkat. Jangan nanti mau ke mana Pontianak? Mana Pontianak di mana? Enggak tahu. Kan nyasar kita jadinya. Sama baca pun sama. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Kenapa Muhammadur bukan Muhammadar? Karena dia sebagai muftada, pemulaan kalimat. Jadi tetap dibaca marfu. Itu bedanya. Jadi kita tahu nih pemulaan kalimat nih. Kenapa muftada ya? Karena dia sebagai awal kalimatnya. Kalimat cuma dua dalam bahasa Arab. Ismiyah dengan fi'liyah. Kalau mulai dengan isim berarti ismiyah. Susunannya pasti mubtada khobar. Kalau dia dimulai dengan fi'il berarti fi'liyah. Berarti susunannya tetap fi'il, fa'il, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihnya. Fi'il, fa'il, tetap gitu susunannya. Jadi tidak lari dari itu dia. Maka kalau kita baca, jadi dah dalam benak kita asal awalnya isim, berarti dia tetap domah tuh terakhirnya tuh. Itu rumus bagi kita. Maka ngapa orang yang dah belajar bahasa Arab dia bisa baca walaupun tidak ada hakatnya, karena dah ada rumusnya. Sama dengan kita betulkan TV, skema aja dah ada di kepala kita dah. Oh ini bagian ini tidak ada suara, masa kita ngecek videonya? Jadi masa kalau tidak ada gambar, masa nggak cari di audio? Dah tahu kita. Oh ini videonya, ini audio. Sama bahasa Arab pun kayak gitu. Jadi dah jelas aturannya, dah jelas. Wallahu a'lam. Ya. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum Ruk'an sujada. Boleh wakaf situ. Sujada. Ulang di awal ya. Wallazina ma'ahu
asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum juga boleh. Nanti ulang dari 'alal kuffar boleh kepada orang kafir, atau kalau mau tadi wakaf di bagusnya di sujada lebih sempurna. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum Ka'an sujada. Yab'auna fadlam minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris. Iya. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil kazar'in ahraja shat'ahu fa'azarahu Pastawa. Kazar'in ahraja shat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yu'jibuz Zurro. Zurro ihimul kuf. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Ya cukup. Buka sedikit mulutnya. Ya, saya dibuka. Ya, nah, jadi kita bukanya Ya. Ya, coba dia tangan. Ya, kita buka mulut tuh minimal tuh nyatu kan. Ya. Bukan makan betul. Itu pasnya. Ya, beda dengan ya. Kalau dibuka pas, bunyinya jelas. Ya. Nyaman orangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wattaqullah, bukan dibuka aja. Wattaqullah. Beda suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Buka ya mulutnya. Mohon terbuka. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa
النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اتخذ الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة Idgham mimi ya. لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Jadi kalau kita baca Quran, lihatkan hukum bacaannya. Jadi kalau kita baca Quran itu tidak ada hukum guna, termasuk baca hadis tidak ada. Jadi yang ada itu dalam baca Quran. Idgham bi gunnah, kita gunnah. Itulah untuk membaguskan bacaannya dari situ. Contoh lahum kan lebih nyaman daripada kita lahum mau. Betul bacanya, cuman untuk membaguskannya itu harus dengan ada aturannya, ada idgham mimi, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa-nya. Nah, itulah beda Quran. Maka siapa yang baca dengan benar, dengan tajwid yang bagus, itu pasti bunyinya enak. Ya, kita lihat masih makna surah Al-Fatah. Di antara asbabun nuzul surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik ya. Wa ma ta'akhkhar dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Jadi diriwayatkan para ulama yang menafsirkan di antara turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu udah hijrah 6 tahun. Jadi 6 tahun hijrah ada rasa kerinduan untuk melaksanakan umroh, ya. Melihat kampung halaman, mau kembali ke Mekah, hanya ngelihat aja. Nah, ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan 6 tahun hijrah. Jadi 6 tahun hijrah Rasulullah ingin melihat ke kampung halamannya ke Mekah. Jadi yang ikut Rasulullah pada saat itu kurang lebih 1.400 sahabat. Ya, 1.400 sahabat untuk sama-sama melaksanakan umrah dengan bawa unta 770 unta. Nah, sampai di suatu tempat itu sekitar di Hudaybiyah, kurang lebih 40-an kilo lah. 40-an kilo jarak ke Mekah. Di Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman untuk ngasih tahu kepada orang Mekah bahwa Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya bukan untuk berperang, tapi hanya untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Nyampai ke utusan Rasulullah, nyampai ke Mekah, itu Sayyidina Utsman. Jadi oleh orang Mekah ditahan, Sayyidina Utsman ditahan. Nah, mendengar berita ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman dah dibunuh, maka Rasulullah mengatakan, nah, kalau gini kita siap-siap perang. Jadi mendengar kabar orang kafir Mekah mendengar berita bahwa Rasulullah mau nyerang Ka'bah, maka Sayyidina Utsman dilepas kembali. Dilepas dan mereka berjanji, nah, tahun depan baru boleh masuk ke Mekah.
Jadi pada waktu itu mendengar berita karena Utsman dah dilepas, Rasulullah langsung motong dan kembali lagi ke Madinah dalam keadaan yang mungkin agak kecewa karena tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Dalam kekecewaan turunlah ayat ini memberitakan bahwa tahun depan berarti udah bisa kembali lagi ke Mekah. Jadi pasti. Jadi ada kepastian dari Allah bahwa Rasulullah ini akan diberi satu kemenangan. Yang mana tahun depan bisa masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu sekelumit sedikit cerita dari asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang kita lihat ayat yang ke-4 coba. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Di semua ini milik Allah. Berarti termasuk kita. Maka di sini ayat selanjutnya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa yang Ia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan adanya Allah, dan Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, tentu ada orang-orang yang dapat ampunan dari Allah. Orang yang mana yang Allah ampunin ini? Tentu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Demikian juga orang yang dapat azab, ada ciri-cirinya. Jadi orang-orang yang benar bertobat, taubat itu kurang lebih maknanya apa taubat? Taubat. Apa makna taubat? Dikatakan orang bertobat kutip haji. Tidak mengulanginya. Apa tidak mengulanginya berarti? Berarti? Perbuatan yang salah aja mengulang. Apa maksudnya? Aja mengulang perbuatan yang salah. Apa yang namanya? Aja mengulangi lagi. Berarti nyesal. Ada penyesalan. Jadi tobatnya intinya nyesal. Kita menyesal melakukan satu kesalahan. Jadi tanda-tanda orang bertobatnya boleh lagi melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu kan ada yang sengaja, ada yang sengaja. Jadi kebanyakan itu yang sadar bahwa kita tahu berarti ada penyesalan dalam diri ya. Kalau orang yang ada si penyesalan, berarti bukan tobat. Kan dapat kita ngelihat orang banyak betul-betul nyesal yang melakukan. Berarti kan ajum sengaja. Ada sesuatu yang dah dirancang. Berarti kan betul-betul maka kan nama ada punya rancangan. Kita melakukan kesalahan itu kan banyak ajum sengaja, tapi kita nyesal. Ada orang yang melakukan memangnya sengaja, makanya ajum nyesal. Kan bolehnya nyesal kesalahan. Kalau orang yang tidak sengaja pasti dia nyesal. Ngapa ngelakukan ini? Kok jadi kayak gini? Timbul penyesalan. Jadi taubat intinya nyesal. Jadi orang yang nyesal diantara aja mau melakukan perbuatan yang salahnya lagi. Berarti orangnya nyesalnya taubat. Maka segala sesuatunya kalau tanpa taubat sulitnya diterima. Maka jalan untuk ibadah diantaranya adalah dengan taubat, menyesal apa yang dah kita lakukan yang salah.
Dan setiap kita teringat dengan kesalahan kita, kita sedih. Dan kita boleh akan nak ngulang lagi. Dan ajam akan terulang lagi. Hanyalah dikatakan taubat. Nah, di antaranya ada tanda-tanda tadi orang yang mendapat ampunannya, orang yang nyesal dengan kesalahan-kesalahan. Nah, asal teringat dengan kesalahan nyesal. Asal teringat dengan kesalahan nyesal. Nah, dulu dia ada diceritakan ada di satu zaman ada seorang yang bertobat, dah bertahun-tahun tobat. Bertahun-tahun tobat tapi belum diterima. Nah, dia bertanya dengan Nabi di saatnya. Tolong tanyakan ngapain tobat aku belum diterima. Padahal aku udah bertobat bertahun-tahun. Tapi belum diterima tobat. Nah, jadi Nabi yang dapat wahyu bahwa apa sebab tobat belum terima? Kenanya bertobat, ada si penyesalan dalam diri. Dah ngelaku salah, boleh ngaku salah. Tanda-tanda orang yang menyesal kan boleh ngaku salah. Semuanya benar, berarti orangnya nyesal jom kira-kira. Dah tahu salah, tapi ngotot madah diri benar. Hanya lo orang aja menyesal nama. Nah, inang sampai kita ada orang yang dapat ampunannya di tanah tadi ti, yang dapat maghfirah, yang dapat yaghfiru liman yasha. Orang yang dapat ampunannya di antaranya nyesal tadi ti. Dengan melakukan kesalahan. Kemudian apa lagi tanda-tanda orang yang dapat ampunan? Jadi dimudahkan urusan akhirat. Bagi kita kalau tidak dimudah urusan akhirat kita, nah berarti alhamdulillah kita termasuk orang yang dapat itu tanda-tanda orang yang dapat ampunannya, termasuk tadi mudah segala urusan akhirat. Asal kita apalagi tanda-tanda ajam cinta dengan dunia. Kalau kita lebih cinta dengan dunia, urusan dunia lebih kita cintai daripada hati-hati. Berarti bukan masuk orang yang yaghfiru liman yasha, orang yang dapat ampunan. Itu kan Allah ngampun bagi siapa yang ia kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki tentu ada tanda-tandanya pada kita. Nah, di antara tadi kita ajam cinta dunia, urusan akhirat kita mudah, ya. Segala urusan-urusan untuk dekatkan kita kepada Allahnya dimudahkan. Hanya berarti tanda-tanda kita dapat ampunan dari Allah. Di antara tanda-tanda yang nak dapat ampunan, kita sulit. Kalau urusan dunia kita senang. Tapi kalau urusan akhirat sulit kita ngelakukan, ada aja halangan. Dah mau betul ada lagi rintangan, semua terhalang terus untuk melakukan kebaikan. Berarti hati-hati. Kemungkinan kita termasuk orang yang wa yu'azzibu, yang dapat azab. Maka hati-hati kita belajar, kita mudah paham. Hanya di antara salah satu tanda bahwa kita dapat ampunan daripada Allah. Tapi kalau sulit paham dan boleh paham, hanya bahaya. Ya. Ini sampai kita masuk ke dalam golongan wawayangnya. Ya. Di dalam ada kitab dijelaskan minimal ada 5 tanda lah menurut para ulama. 5 tanda orang yang dapat ampunan dan orang yang yang dapat azab pun 5 tanda kah di antara. Di antara tadi ya kalau nya berbuat ke akhirat mudah, berarti orang tanda kita dapat ampunan daripada Allah. Keurusan kita ke akhiratnya gampang. Ajam cinta dunia, ya. Semua urusan apa yang kita untuk berbuat kebaikan, nak bangun, kalau malam bangun tahajud, bangun kita, mampu kita tahajud. Itu berarti tanda-tanda kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nak bangun, ajum enggak bangun-bangun. Nak bangun lagi ajum enggak bangun-bangun. Berulang terus, hati-hati. Dalam beribadah kita malas-malas. Kan tanda-tanda orang munafik di antara kalau mau biar ibadah, zikir, malas ya. Ajum semangat. Ingat tanda-tanda. Jadi kalau kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah, dia di mana saya rasa malas, mana saya rasa kopa, berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi yang kita baca di situ yang terakhir, coba lihat. Di antara ayat yang terakhir di surah Al-Fatah, asaris sujud. Ya.
Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, banyak orang kira tanda sujudnya ada tanda hitam di situ. Alasannya orang yang tanda hitamnya lah yang sampai hitam kuning sujudnya, kira tanda hitamnya lah bekas sujud, bukannya maksudnya. Kalau memang tanda hitamnya tanda bekas sujud, berarti Nabi kita juga kuningnya hitam. Nah, jadi yang memahami bahwanya oh asari sujud berarti tanda hitam di situ. Aku tuh nyuruh kuning hitam biar ada bekas sujud. Jadi maksudnya orang yang asari sujud, yang kami pahami, jadi dari segi wajahnya teduh, nyaman dilihat, hatinya lembut, penuh rasa kasih sayang, hanya tanda-tanda orang yang sujud. Ajum kikir, pemurah, urusan-urusan agama dimudah, ya tanda-tanda diantara. Yang jelas mata kita mandang wajahnya nyaman. Berarti bukan tanda sujudnya tanda hitam di kuning. Salah paham tentang ayat itu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Karena kita lihat para ulama-ulama, contoh aja mana sih kita ngelihat sejarah bahwa kuning Nabi hitam ada jem. Kalau ninjem baca bahwa kuning Nabinya hitam. Tapi kalau ada tanda bekas cap kenabian ada di pundak beliau. Tapi kalau kuning hitam kalau jam dengan cerita. Jadi mandang Nabi, maka sahabat kalau sholat berjamaah kan posisi mihrab Nabi lebih dekat ke kiblatnya, jadi miring. Jadi kurang lebih awal Masjid Nabawinya kan, Masjid Nabawinya awal kan sekitar 50 kali 50 itu zaman Nabi. Jadi posisi Nabi nya lebih somak ke rumah. Nah, jadi kalau sahabat, makanya kalau sahabat sholat suka ngambil sepihak kanan, karena Nabi biasa kalau habis salam tetap noleh ke kanan. Hanya nak ngonong wajah Nabi ya. Wajah Nabinya nyaman di ngonong. Kalau wajah kita tuh kesekam mau ngonong kan, kawan. Maka para sahabat diantaranya suka kalau sholat pasti ngambil sebelah kanan, karena Nabi setiap habis salam oleh ke kanan. Ada gak yang langsung hadap sahabat? Nah, maka sunnah diantara sunnah kita sholat ngambil ke kanan. Jadi bukan posisi mihrabnya kami dulu kita paham dulu bahwa mihrabnya harus di tengah aja. Nah, berarti posisi kurang lebih sebelah kanan. Sampai tuh dilebar sampai rumah Abu Bakar aja dah kan kau nak ada Masjidil Haram. Abu Bakar, ya dikelilingi rumah sahabat. Jadi rumah Nabi pas pojok kiri masjid. Nah, jadi keluar. Jadi kalau mau ke rumah Nabinya harus lewat masjid. Nah, ada tiang tempat Sidina Ali jaga. Nah, jadi nak berhubungan dengan nak ketemu dengan Nabi, ngelapor dengan Sidina Ali. Rumah Sidina Ali di samping Sidina rumah Nabi. Maka pentingnya kita belajar sejarahnya biar kita memahami toti cerita sebenar-benar. Jadi biar pemahaman kita jem salah. Kalau kita jem tahu sejarah, sulit kita nak memahami toti cerita sebenar-benar. Maka penting belajar sejarahnya penting. Ya, kemudian coba kita lihat lagi ya surah Al-Hujurat. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Takwa apa ya takwa? Ada rasa takut. Kalau kita yakin bahwa Allah mengetahui, Allah Maha mendengar, kira potirat kita berbuat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Masih ada jam terlintas dalam hati kita hal-hal yang aja bagus. Masih berani jam kita dalam hati kita cuman petu-petu aja. Timbul prasangka-prasangkanya bani jam kira-kira. Aja mungkin karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui.
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Lihat. Orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi fauqa sautin nabi. Melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kamu berkata melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi dulu kan ada kaum-kaum Badui, kalau nyapa nabinya agak di luar udah mangkas ngis dah. Ya, sebut nama lagi. Ini kalau para sahabat kan ya Rasulullah, ya Nabiullah, aja langsung nyebut nama, adab. Di antara coba lihat, Quran hanya beberapa kali Nabi disebut nama Nabi Muhammad. Yang surah tadi Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadnya tapi dia ada ujungnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah, Muhammad itu utusan Allah. Jadi jangan tahu nyebut nama langsungnya adab. Muhammadun Nabiullah. Nah, maka termasuk diantara para ulama ngambil kias kan, diantara kita dengan para orang-orang alim, beradablah sikit, usah nak nyebut nama dikalaunya datang, seperti kita memuliakan orang alim. Ya, termasuk adab-adab kita. Jadi orang yang ngajak beradab bisa ngapus segala amal ibadah, terhapus karena kurang adab. Bukankah Nabi madah penjen Nabi innama buistu li utammima makarimal akhlak. Di madasi lain ya Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, tingkah laku kita, adab kita, apalagi kepada Nabi. Berarti kita mada ketemu dengan Nabi, yang kita ketemu sampai kan ada pewaris. Demikian juga kita dengan para habaib. Mereka tu ada darah Nabi yang ngalir di dalam tubuh mereka, ada darah Nabi, hormati mereka. Jangan mentang-mentang dia muda dari kita, semak-mak kita, ya tak. Gimana pun macam kita ya, kalau cucu kita di orang kuti rasa sama. Ini muliakan para habaib, para orang alim. Ya, kita aja mampu. Mudah-mudahan dengan kita memuliakannya, kita cinta dengannya, kita bersama dengannya kalau di surga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat memahami ayat demi ayat. Ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.